Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Kembali bersama saya Dedi dari Beranda Kreatif. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu PHP framework Laravel yang cukup populer ya. Laravel ini sendiri bisa teman-teman akses official websitenya di laravel.com seperti yang saya buka ini. Untuk fitur-fiturnya sendiri, PHP framework ini termasuknya cukup lengkap. Kalau untuk saya pribadi, kebanyakan proyek yang saya kerjakan hampir seluruhnya menggunakan framework Laravel ini. Framework ini sebenarnya bukan framework baru, tapi dibanding framework yang lain ini termasuk baru, dan fiturnya ini menurut saya sangat powerful ya, sangat lengkap. Tidak seperti framework lainnya. Framework ini selain lengkap, dia juga bisa support dengan banyak plugin pihak ketiga seperti ini. Dan untuk dokumentasinya sendiri sudah cukup lengkap. Teman-teman bisa akses dari web resminya, klik dokumentasi. Ini saat video ini saya record, versinya sudah versi 8, membutuhkan minimal PHP 7.3 dan beberapa ekstensi PHP lainnya yang harus diinstal di web server teman-teman. Saya sendiri menggunakan Laragon untuk web servernya. Teman-teman bisa menggunakan XAMPP atau sejenisnya, silakan. Laravel sendiri untuk instalasinya ini menggunakan Composer. Jadi teman-teman yang belum install Composer, silakan install terlebih dahulu. Silakan klik link di bawah ini. Link ini Composer. Lalu masuk ke getcomposer.org. Silakan download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Kebetulan untuk saya pribadi, saya menggunakan Windows, jadi saya install untuk versi Windows installer ini. Saya di run install Composer, bisa dicek di Composer di sini di command prompt. Jika sudah muncul keterangan Composer seperti ini, berarti teman-teman sudah menginstal Composer. Dan untuk Composer sendiri, menurut saya lebih baik diinstal sebagai global. Lalu untuk installer Laravel sendiri, setelah menginstal Composer, teman-teman harus menambahkan dependensi Laravel ini, Composer global require Laravel installer, agar Laravel ini bisa dipanggil melalui command prompt. Teman-teman harus menginstal Laravel ini sebagai dependensi global seperti ini. Nanti ketika teman-teman mau menggunakan, nanti tinggal memanggil Laravelnya saja. Oke, kita coba saja untuk buatan aplikasi pertama. Oh ya, sebelumnya teman-teman sudah pada video sebelumnya sudah belajar tentang dasar Visual Studio Code yang kedepannya akan sering kita gunakan. Oke. Silakan masuk ke folder yang teman-teman akan buat aplikasi webnya yang akan diinstal Laravel ini. Lalu klik kanan, open with code. Tapi jangan lupa install dahulu Laravelnya menggunakan command prompt.
Oke, seperti ini ya. Kita cukup menuliskan Laravel new testing. Oke, lalu kita tunggu proses instalasinya. Oh ya, jadi instalasinya ini menggunakan dependensi pada Composer tadi yang sebelumnya sudah diinstal. Lalu kita tunggu sampai selesai. Nanti dia akan membentuk sebuah folder. Ini yang tadi kita buat, foldernya itu testing ya, nanti dia akan membentuk folder ini sesuai dengan nama aplikasi yang akan kita buat. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Kita bisa masuk ke foldernya testing tadi, lalu bisa menggunakan Visual Studio Code di sini dengan menuliskan code spasi titik. Oke, maka dia akan membuka seperti ini. Atau teman-teman juga bisa klik kanan di folder open with code seperti ini. Nanti dia akan membuka juga aplikasi tersebut pada Visual Studio Code. Oke, seperti ini tampilannya. Ini merupakan struktur dari framework Laravel tersebut, di mana folder-foldernya ada app, bootstrap, config, database, public, resource, root, storage, text, dan vendor. Dan file .env ini untuk konfigurasi aplikasinya dari app name, connection database, lalu email connectionnya. Kalau ada yang menggunakan pusher atau di captcha, nanti bisa juga ditambahkan di sini. Oke, kita akan fokus ke folder public ini karena aplikasi yang dijalankan Laravel ini berawal dari public ini. Nanti video berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya menghilangkan folder public tersebut pada URL. Oke, kita bisa klik Ctrl J sini, lalu ketikkan php artisan serve. Nah, dia akan membuka development server di sini. Nah, ini dia sudah buka melalui ini. Jadi ini berjalan ya. Kalau kita masih mengaktifkan PHP Artisan Serve ini, nah dia development server ini akan berjalan terus, kecuali kita hentikan dengan Ctrl C. Oke, kita bisa lihat di sini. Tampilan awalnya masih kosong. Tampilan ini merupakan tampilan dari kalau kita merubah tampilannya, kita harus masuk ke resource, views, welcome, Ctrl J lagi ya untuk
menghilangkan terminal pada Visual Studio Code. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa melihat. Jadi ada folder app. Folder app ini berisi console, exception. Nah, ini HTTP ini di dalamnya ada controller dan middleware yang nantinya akan kita gunakan. Model juga ada di sini. Lalu provider. Untuk tampilan view-nya sendiri, ini ada di resource view. Nah, gitu. Jadi untuk routes ada di sini, defaultnya adalah web. Ini. Jadi kalau kita misalnya panggil, coba kita buat satu route. Misalnya home. Kita save. Kita tulis sini home. Nah, akan menampilkan tampilan yang sama. Tapi kalau kita tulis misalnya about contoh, nah dia akan menampilkan 404.com. Oke, seperti itu. Nanti berikutnya akan kita bahas tentang MVC-nya, model view dan controller. Model view dan controller ini merupakan basic dari Laravel karena dia merupakan MVC PHP framework. Jadi untuk teman-teman yang terbiasa menggunakan MVC atau yang sudah paham tentang OOP, ini akan sangat mudah. Tapi kalau untuk yang belum pernah belajar sama sekali atau baru, tidak usah bingung dulu. Bisa ikuti video-video berikutnya yang akan kita bahas sampai tuntas dan langsung kita praktekkan untuk dapat dicoba. Oke teman-teman, pembahasan untuk Laravel sampai di sini dulu. Silahkan dicoba-coba, dibaca tutorial dan dokumentasinya. Ke depan kita akan coba untuk membuat aplikasi konkretnya. Oke, terima kasih.